Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3441. Kau. Tuan Tua Miller gemetar karena marah setelah mendengar kata-kata Vivian Hall. Bahkan tangannya terus-menerus bergetar saat menunjuk ke arahnya. Harvey York menyeka tangannya dengan tisu dan berkata dengan tenang. Sudahlah, cukup omong kosongnya. Bagaimana kau akan memberiku penjelasan yang adil soal Cynthia Zimmer? Mengapa aku harus melakukannya sejak awal? Teriak Tuan Tua Miller sambil menutup wajahnya. Dia menembak Clarissa Lee. Dia harus membayar. Jadi bagaimana kalau Nyonya Lee memukulinya? Dia melakukannya karena cinta. Itu tidak ada hubungannya denganku. Biarkan aku memberi tahumu sesuatu, bajingan. Bukan hanya kau yang punya koneksi di kepolisian. Kalian semua bisa mati jika aku menelepon ke sana. Secara alami, Tuan Tua Miller memang orang yang egois, meskipun telah ditampar berkali-kali di depan semua orang. Dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika tidak membalas harga dirinya. Begitukah? Sangat mengesankan. Harvey menyilangkan kakinya saat duduk di sofa. Kalau begitu, silakan telepon seseorang. Aku memberimu waktu setengah jam. Aku ingin lihat siapa yang membelamu di Floodwell. Tuan Tua Miller terdiam. Dia tidak mengira Harvey akan begitu mendominasi. Orang-orang seperti dia punya reputasi yang harus dijaga, apapun harganya. Selanjutnya, dia menggertakkan gigi sambil menekan nomor telepon. 15 menit setelah Tuan Tua Miller menelepon, suara tajam terdengar dari pintu masuk. Ini sudah keterlaluan, anak muda. Berani-beraninya kau pamer di wilayahku sendiri. Aku ingin lihat siapa yang melanggar aturan di kota film ini. Apa kalian semua sudah lupa apa yang pernah aku katakan? Tanpa surat perintah, tidak seorang pun boleh masuk ke sini. Belasan inspektur dengan ekspresi serius melangkah masuk. Di tengah mereka, ada seorang pria parubaya yang gesit dengan rambut beruban. Pakainya santai, tetapi wibawanya sebagai petinggi kepolisian Floodwell masih terasa. Dia tidak lain adalah orang nomor 2 di kepolisian Floodwell, Logan Bowie sendiri. Karena Harvey, dia sedang merenung di rumah. Namun kini dia muncul kembali. Dia terus berjalan sambil menegur Vivian dan yang lainnya. Ekspresi mereka langsung memburuk. Tuan Tua Miller dipenuhi kegembiraan saat melihat wajah Logan. Dia langsung berlari menghampirinya dan membungkuk dengan hormat. Tepat waktu sekali, Direktur Bowie. Bajingan ini benar-benar gila. Dia tidak hanya memanggil polisi ke sini dan membuat kekacauan. Dia juga memukulku. Kamu harus menegakkan keadilan di sini. Tuan Tua Miller menunjuk Harvey dengan garang, wajahnya penuh kesombongan. Orang-orang di sekitarnya menatap Harvey dengan marah, seolah dia memang harus mati. Apa kalian pikir kami ini cuma alat untuk pamer atau bagaimana? Logan menyalakan cerutu panjang tipis dan menatap tajam ke arah Harvey. Apa kau sudah memikirkan akibatnya? Cerutu Logan jatuh ke tanah saat mulutnya terbuka. Wajahnya langsung membeku. Dia ketakutan. Dia langsung berlutut, menghantamkan lututnya ke lantai sebelum gemetar hebat. Tuan. Bab 3442. Logan Bowie, yang sebelumnya begitu angkuh dan merasa diri tinggi, kini jatuh berlutut dengan wajah penuh rasa malu dan putus asa. Pada saat itu, Senior Miller dan yang lainnya benar-benar terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa sosok berpengaruh seperti Logan akan berlutut setelah melihat Harvey. Dia bahkan memanggilnya Tuan. Harvey tetap tenang saat itu. Jika dia tidak salah ingat, Logan sebelumnya sudah pernah diberi pelajaran. Bukan hanya tidak belajar, dia malah memanfaatkan orang lain dan membela pihak yang bersalah. Logan pasti akan kembali berbuat sesuka hati jika bukan karena Harvey. Kemarilah. Tanpa berpikir panjang, Harvey mengaitkan jarinya ke arah Logan dengan ekspresi dingin. Kepala Logan langsung terasa mati rasa, tubuhnya gemetar hebat. Setelah mengingat peringatan yang pernah diberikan Harvey padanya, dia nyaris merasa akan pingsan.
Tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Dia merangkak ke arah Harvey dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Sementara senior Miller dan yang lainnya masih tidak percaya, Logan menunjukkan senyum menjilat. Maafkan aku, Tuan York. Ini salahku. Aku seharusnya tidak berlutut dengan punggung tegak. Potong Harvey langsung. Logan tahu apa yang akan terjadi, tapi dia tetap menggertakkan giginya sebelum meluruskan tubuh dan kepalanya sambil tersenyum. Plak. Harvey menamparkan pipi kiri Logan. Suara tamparan itu saja sudah membuat semua orang terkejut. Tubuh Logan terhuyung dengan bekas telapak merah terang di wajahnya. Meski begitu, dia sama sekali tidak marah. Dia tetap berlutut sambil menunjukkan ekspresi tunduk. Harvey kembali menyilangkan jari-jarinya. Sisi kanan. Logan dengan hati-hati mendekatkan wajah kanannya ke arah Harvey. Plak. Harvey menggunakan seluruh tenaganya untuk menamparkan Logan dengan punggung tangannya. Logan terpental beberapa meter sebelum jatuh menghantam tanah. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Senior Miller dan yang lainnya membeku kaku. Mereka pikir hal seperti ini tidak akan pernah terjadi, bahkan jika babi bisa terbang. Bagaimanapun, Logan adalah tokoh penting yang menguasai pemerintahan dan dunia bawah. Posisi wakil kepala di kantor polisi Floodwell sering berganti, tapi Logan adalah orang yang paling lama mendudukinya. Senior Miller dan yang lainnya tidak bisa membayangkan bahwa andalan mereka bersikap begitu rendah hati di hadapan seseorang seperti Harvey. Berlutut saja sudah cukup buruk, tapi dia bahkan membungkuk untuk ditampar tanpa mengeluh. Pada titik ini, mereka bahkan tidak bisa membayangkan seberapa besar kekuatan Harvey. Bagaimana dia bisa membuat Logan begitu patuh? Logan melakukan segala cara untuk menjilat Harvey. Vivian Hall dan inspektur lainnya menunjukkan ekspresi aneh saat melihat pemandangan itu. Mereka tidak menyangka bahwa perwakilan mereka akan direndahkan sedemikian rupa. Tapi setelah mengingat hubungan antara Harvey dan Ansel Torres, Vivian tiba-tiba memahami situasinya. Harvey dan Ansel adalah saudara angkat. Jadi, apa masalahnya jika Harvey menginjak-injak Logan? Tampar, tampar, tampar. Harvey tidak membuang waktu dan memberi isyarat agar Logan merangkak lagi sebelum menamparnya sekali lagi. Logan gemetar hebat sementara wajahnya bengkak seperti babi, dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Bukankah kau yang tadi menguliahi aku soal hukum? Apa akibatnya? Hah? Kenapa? Apa sekarang kau bisu? Bab 3443. Tidak. Aku tidak berani. Aku hanya bercanda, Tuan York. Logan Bowie gemetar hebat dengan kepala tertunduk ketakutan. Sungguh lelucon. Memberi ceramah pada Harvey York. Di sana. Dia tidak punya hak. Kau tidak mau. Harvey menepuk wajah Logan dengan ringan. Kalau tidak salah, kau juga mengatakan hal serupa terakhir kali. Aku sudah memberimu pelajaran saat itu. Tapi lalu apa yang terjadi? Kau masih saja mengambil keuntungan dari rakyat kecil. Sepertinya kau butuh pelajaran lagi. Maafkan aku, Tuan York. Aku akan memberikan pernyataan yang adil sekarang. Bagaimana caranya? Tanya Harvey. Ekspresi Logan berubah panik sebelum dia dengan sukarela memutar lengan kirinya. Dengan suara retakan yang keras, lengannya langsung patah. Dia kemudian menunjukkan ekspresi penyesalan di depan Harvey sambil keringat dingin mengalir di wajahnya. Belum cukup. Jawab Harvey dengan tenang. Tentu. Tentu saja. Logan membungkuk hormat sebelum menunjuk salah satu anak buahnya. Kau, kemari. Patahkan lenganku yang satu lagi. Seorang inspektur berjalan mendekat dengan ragu sebelum mematahkan lengan Logan saat Harvey menampilkan senyum tipis. Logan kemudian berlutut lagi di hadapan Harvey. Ia tak akan berani pergi kecuali pria di depannya mengizinkan. Lumayan. Kali ini kau jauh lebih tulus. Harvey menendang Logan hingga tersungkur ke tanah. Jika ini terulang lagi, bukan hanya lenganmu yang jadi taruhannya. Logan mengangguk tanpa henti sebelum terlatih-tatih keluar dari tempat itu sambil menatap senior Miller dengan tatapan dendam. Logan akan baik-baik saja jika bukan karena panggilan teleponnya. Wajah senior Miller dan yang lainnya tampak suram.
Harvey berdiri setelah menyesap teh hitamnya. Sepertinya pendukungmu belum cukup kuat untukku. Aku memberimu waktu setengah jam lagi. Panggil siapapun yang kau mau. Kuharap kali ini kau tidak mengecewakanku. Wajah senior Miller langsung menggelap. Dia tahu bahwa orang-orang biasa tidak akan bisa menolong setelah melihat Logan dipermalukan habis-habisan. Tanpa berpikir panjang, senior Miller menggertakkan gigi sebelum menelepon bosnya. Setengah jam kemudian, deru mesin terdengar dari luar tempat itu. Serangkaian Range Rover terparkir di luar sebelum sekelompok pria berjas memenuhi seluruh area. Seorang pria tua berpakaian tradisional berdiri di tengah-tengah. Ia terlihat sepenuhnya tidak berbahaya, namun aura seorang bos mafia yang tak terkatakan terasa memancar darinya. Harvey menatap dengan tenang sebelum teringat sesuatu. Pria itu kemungkinan adalah salah satu pemimpin dari 6 geng, pemimpin geng Capital, El Camino. Dia bukan yang terkuat di antara para pemimpin. Namun dia memiliki latar belakang terbaik dan kekayaan terbanyak. Ia juga didukung oleh tempat pelatihan seni bela diri suci, Istana Emas. Bisa dikatakan tujuan utama geng Capital adalah menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk mereka. Itulah sebabnya hampir tidak ada yang berani menentang Ai di Floodwell. Bahkan keluarga Bauer dan keluarga John pun harus memberi hormat padanya. Bab 3444. Kamu sudah datang, Tuan Camino. Aku tidak ingin mengganggu istirahatmu. Tapi bajingan ini telah membuat masalah besar di wilayah kita. Senior Miller menunjukkan ekspresi tak berdaya saat ia mengadu kepada El Camino. Dia bahkan mengatakan bahwa kamu tidak berhak menentangnya meskipun kamu ada di sini. Kamu bukan apa-apa baginya. Secara naluriah, Senior Miller mencoba memprovokasi agar Ai menyerang Harvey York. Plak. Bahkan sebelum dia selesai bicara, Ai sudah menamparnya. Darah menetes dari sudut bibir Senior Miller. Ia gemetar sesaat sebelum berbisik. Maaf, Tuan Camino. Aku tidak bermaksud membuat semua ini terjadi. Sungguh tidak. Senior Miller tidak tahu mengapa Ai menamparnya. Yang bisa ia lakukan hanya merangkak bangkit dari tanah dan meminta maaf. Plak. Ai kembali menamparkan wajah Senior Miller dan membuatnya terpental. Senior Miller menggertakkan giginya sambil merangkak bangun lalu berlutut di depan Ai. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Aku sadar sekarang. Duk. Ai menendang Senior Miller ke tanah dengan sekuat tenaga. Lalu, ia melangkah maju dan terus-menerus menendang Senior Miller sambil berteriak. Aku tidak peduli jika kau membuat masalah atau memanfaatkan orang-orang di wilayahku. Tapi kenapa kau bahkan tidak bisa menangani urusan sepele seperti ini? Tidak hanya membiarkan orang lain berbuat semaunya di sini, kau bahkan membiarkan polisi masuk. Orang yang kau panggil juga sangat pengecut. Bagaimana aku bisa bertahan di dunia bawah jika kabar ini tersebar? Apa kau pikir aku tidak punya harga diri? Apa kau pikir kita bisa membiarkan sekumpulan orang tak berguna masuk sesuka hati mereka? Secara tidak langsung, Ai menghina orang lain dengan ucapannya. Jelas, sasaran ucapannya adalah Harvey dan Vivian Hall. Kau. Vivian ketakutan karena status Ai, tapi secara naluriah maju selangkah sambil menatap tajam. Harvey melambaikan tangan, memberi isyarat agar Vivian tenang. Kemudian ia tersenyum tipis sambil menatap Ai. Setelah mendengar kata-kata Ai, Senior Miller pun menutup wajahnya. Maaf, Tuan Camino. Aku janji ini tidak akan terjadi lagi. Aku jamin. Ai tertawa dingin. Ia menoleh ke arah Harvey ketika merasa sudah cukup menunjukkan kekuatannya. Dia ingin segera menghancurkan Harvey, tetapi setelah mendengar bahwa bahkan Logan pun berlutut di hadapan pria ini. Dia bisa merasakan bahwa pria di depannya memiliki otoritas dan latar belakang yang kuat. Tanpa pikir panjang, Ai menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum menyipitkan mata ke arah Harvey. Kau pasti luar biasa bisa mengalahkan pria nomor 2 di kantor polisi Floodwell, anak muda. Apakah kau berasal dari salah satu dari 5 keluarga tersembunyi? Atau dari 10 keluarga teratas? Sebutkan namamu agar aku bisa melihat seberapa kuat dirimu.
Aku ingin tahu apakah kau pantas bersikap sombong di sini. Jangan khawatir. Jawab Harvey. Aku bukan dari salah satu keluarga itu. Aku hanya orang biasa. Tapi hari ini, kau harus memberiku penjelasan yang adil tentang apa yang terjadi pada Cynthia Zimmer. Bab 3445. Beraninya kau, bajingan. Senior Miller dan yang lainnya menunjukkan ekspresi dingin ketika mereka melihat Harvey York bertindak angkuh di depan Ai Kamino. Mereka hampir saja menyerang saat itu juga. Ai melambaikan tangan, menyuruh orang-orang tenang. Kemudian, ia memerintahkan seseorang untuk membawakan kursi sebelum ia duduk di depan Harvey dengan cerutu menyala di mulutnya. Setelah beberapa isapan, Ai menunjukkan senyum hangat. Karena kau ingin pernyataanmu, anak muda. Mengapa kau tidak memberitahuku apa yang kau inginkan? Harvey menatap Ai dan menjawab dengan tenang. 50 juta dolar sebagai kompensasi atas kerugian mental. Aku ingin tahu kenapa ada peluru di dalam pistol properti. Aku ingin orang-orang yang terlibat bekerja sama dalam penyelidikan dan diproses sesuai hukum. Aku ingin Nyonya Lee meminta maaf kepada Cynthia Zimmer dan mematahkan lengannya sebagai bentuk ketulusan. Aku hanya akan membiarkan kalian pergi setelah semuanya selesai. Harvey dengan tenang menyesap tehnya setelah itu, seolah-olah ia tidak menyadari betapa mengejutkannya kata-katanya. Namun, Ai sama sekali tidak terganggu. Ia mengisap cerutunya beberapa kali sebelum menunjukkan senyum tipis. Permintaan yang berat, anak muda. Karena itu, aku sudah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebaliknya, biarkan aku memberitahumu apa yang bisa kuberikan padamu. Cynthia terluka, tapi hanya luka luar. Nyonya Lee memang memukulnya, tapi dia melakukannya karena cinta. Pada akhirnya, justru Cynthia yang menembak Larissa Lee. Bahkan Larissa masih syok sampai sekarang. Dari sudut pandang ini, wajar saja jika Cynthia dipukul. Dia tidak sepenuhnya tidak bersalah, tapi dia hanya perlu bertanggung jawab. Bukankah itu sudah cukup? Apakah pantas kau membuat masalah besar di sini hanya karena ini? Kau anak muda. Tidakkah kau mengerti bahwa jika kita saling bertentangan, itu akan buruk bagi kita di masa depan? Ai menunjukkan ekspresi manis di wajahnya. Melihat sikapnya, jarang sekali ia bersikap seramah ini saat berbicara dengan Harvey. Yang lebih penting, ia masih belum bisa memahami identitas dan latar belakang Harvey. Ia tidak ingin menyinggung seseorang yang tampak seperti sosok luar biasa. Namun, Ai juga punya harga diri dan batasannya sendiri. Ia tampak sopan di depan Harvey, tapi ia tidak berniat mundur jika kepentingannya terancam. Auranya yang tidak terucapkan terasa oleh semua orang saat itu. Dari sini bisa dilihat bahwa Ai juga memiliki karakter yang cukup kuat. Harvey mengambil cangkirnya dan menatap tehnya. Jadi bagaimana kau berniat memberiku pernyataan? Bagus. Aku suka berbicara dengan orang yang santai sepertimu. Ai tertawa terbahak sebelum dengan tenang melemparkan cek ke depan Harvey. 800.000 dolar. Ambil ini untuk menyelesaikan semua masalahmu. Beban mentalmu, kebenaran soal pistol demo, dan permintaan maaf Nyonya Lee semuanya ada di sini. Kau akan berhenti mengusut situasi ini lebih jauh. Nyonya Lee dan aku juga tidak akan menuntutmu atas kejadian ini. Ini solusi yang saling menguntungkan. Bagaimana menurutmu? Bab 3446. Lalu bagaimana jika aku menolak? Menolak. Ai Kamino mendengus. Kau pikir kau punya hak untuk melakukan itu? Apa kau tidak sadar di mana kau berada saat ini? Ini adalah film City Floodwell, wilayah kekuasaanku. Aliansi bisnis Floodwell, Tuan Muda Bauer, dan Istana Emas ada di belakangku. Bahkan jika kau berasal dari salah satu dari 5 keluarga tersembunyi atau 10 keluarga teratas, kau tetap harus berpikir 2 kali sebelum memutuskan untuk mengabaikan orang-orang ini hanya karena hal sepele. Lagi pula, ini masih mudah ditangani karena hanya antara kau dan aku. Tapi jika kau membiarkan polisi menghancurkan bisnis di sini, bahkan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Biasanya, kau tidak akan sanggup menanggung tanggung jawab ini sendirian.
Jika kau ceroboh, orang-orang di belakangmu juga harus membayar harganya. Kadang-kadang, lebih baik saling melepaskan demi masa depan yang lebih baik. Kau pemuda yang cerdas. Kau harus tahu kapan harus berhentikan. Kemudian, Ai menunjuk cek yang tergeletak di tanah. Ambil cek ini sekarang, dan kau akan mendapatkan laporan dariku. Bawa Cynthia Zimmer keluar dari sini agar dia bisa diobati. Aku bahkan bisa mengenalkan dokter jika kau tidak tahu harus mencari kemana. Kita akan menggoyangkannya agar semuanya berlalu. Bagaimana? Apa kau setuju? Harvey York tersenyum. Aku ingin bertanya sekali lagi. Jika ini terjadi padamu, apa kau akan menerima pernyataan seperti ini? Apa itu sebanding? Ekspresi aneh muncul di wajah Ai. Kau dan aku berada di level yang sepenuhnya berbeda. Aku bersikap baik padamu bukan karena aku takut, tapi karena aku memberimu kesempatan. Apa kau akan menghargainya atau tidak? Para wanita cantik yang mengikuti Ai menatap Harvey dengan tatapan menghina. Orang kampung ini menyamakan dirinya dengan Ai. Dia bahkan tidak sepadan. Bahkan senior Miller menunjukkan ekspresi main-main saat menatap Harvey. Dia pikir siapa dirinya. Apa dia punya keinginan untuk mati atau apa? Bahkan Vivian Hall mengernyit saat ini. Sebagai anggota kepolisian, dia tahu betul seberapa kuat geng ibu kota itu. Jarang sekali Ai bersikap seperti ini. Saat ini, bahkan Vivian ingin memarahi Harvey. Tapi saat itu, Harvey tampak acuh tak acuh. Kata-kata Ai sama sekali tidak mengganggunya. Ai terkekeh, seolah mengira Harvey ketakutan padanya. Aku tahu ini sulit bagimu, anak muda. Aku tahu kau pria yang kuat. Itulah sebabnya aku memberimu kesempatan. Itulah mengapa aku berbicara denganmu seperti ini. Kau harus mengerti siapa yang sedang kau hadapi. Percayalah. Jika kau memprovokasi Nyonya Lee atau aku di Floodwell, itu tidak akan sebanding dengan risikonya. Ada orang-orang yang tidak bisa kau lawan. Bab 3447. Ai Camino dengan tenang menghembuskan asap rokok sebelum asap itu menghilang tepat di depan wajah Harvey York. Ai kemudian menampilkan senyum tipis. Tentu saja, dia cukup puas karena dapat mengendalikan situasi sepenuhnya. Ai menganggap Harvey adalah pria dengan kemampuan biasa saja, tetapi tetap akan berlutut di hadapannya dan mengambil cek itu. Namun, Harvey tidak marah meskipun asap rokok ditiupkan ke wajahnya. Tuan Camino, aku sama sekali tidak senang dengan tawaranmu. Kata Harvey sambil memegang cangkir tehnya. Aku harap kau segera melakukan apa yang aku minta. Tidak ada seorang pun yang berhak menawar denganku. Kau masih terlalu muda. Tidak perlu sekeras itu. Jawab Ai dengan nada dalam, sambil tersenyum tipis. Kau harus tahu bahwa keharmonisan membawa kekayaan. Rasa hormat itu timbal balik. Jika kau menghormatiku, aku bisa melakukan hal yang sama padamu, bukankah begitu? Harvey hanya tersenyum. Sayangnya, rasa hormatmu sama sekali tidak berarti bagiku. Itu bukan pernyataan yang adil. Ai menjawab dengan santai sambil tersenyum. Aku sudah mengatakan apa yang bisa aku tawarkan. Jika kau benar-benar tidak puas dan tidak bisa menerima ini, aku bisa merobek cek ini dan memintamu mengambilnya sendiri. Aku ingin lihat seberapa hebat kau sebenarnya. Tatapan Ai berubah menjadi dingin. Menghancurkan Logan Bowie bukanlah apa-apa. Logan mungkin terlihat garang bagi orang biasa, tetapi dia hanyalah anak buah dari tokoh-tokoh besar. Memang Harvey cukup hebat untuk mengalahkan Logan. Tapi itu masih belum cukup untuk menakuti Ai. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin geng ibu kota, dengan dukungan dari Istana Emas. Luar biasa. Harvey mengangguk sebelum menginjakkan cek itu ke tanah. Sejujurnya, aku lebih suka orang yang arogan sepertimu. Aku lebih memilih untuk menghancurkanmu dengan cara ini. Aku harap kau bisa terus bermain. Akan membosankan jika kau terlalu cepat berlutut di hadapanku. Harvey kemudian berdiri dan mengangkat Cynthia Zimmer. Kita pergi. Tanpa berkata apa-apa, Vivian Hall membawa para penyelidik dan tersangka, mengikuti jejak Harvey. Kau tidak menghormatiku di sini, anak muda.
Kau masih punya jalan keluar. Tapi kau malah menggali lubang untuk dirimu sendiri. Ekspresi Ai menunjukkan penghinaan. Kau hanya pamer kekuatan. Kau pikir siapa dirimu? Ai dengan tenang melirik senior Miller sebelum memerintah dengan dingin. Hubungi Ansel Torres. Aku ingin pernyataan tentang ini. Ai tidak percaya Harvey bisa menekan Ansel seperti dia menekan Logan. Senior Miller mundur terpincang-pincang dengan wajah ketakutan setelah melakukan panggilan. Tuan Camino. Mereka mengatakan mereka hanya menegakkan hukum. Dan jika kamu punya masalah dengan itu, silakan komplain kepada atasanmu. Soal pernyataan itu, tidak ada yang akan memberikannya padamu. Mata Ai bergerak dengan gugup. Dia baru saja menyadari bahwa otoritas Harvey mungkin jauh melebihi bayangannya. Bab 3448. Setelah merenungkan situasinya sejenak, Ai Camino dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia adalah kekuatan lokal yang didukung oleh Istana Emas. Tidak peduli dari mana asal Harvey York. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan Ai di tempat seperti Floodwell. Sedangkan untuk polisi, Ansel Torres mengatakan mereka hanya akan menegakkan hukum, yang berarti polisi tetap netral. Ai yakin dia bisa menghancurkan Harvey apapun yang terjadi. Jika dia tidak bisa melakukannya di depan umum, pasti ada cara lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Geng ibu kota memiliki 3.000 orang. Tidak akan sulit bagi mereka untuk menghadapi orang luar, entah itu tuan muda maupun pangeran. Tanpa berpikir dua kali, Ai menghisap cerutunya sekali lagi untuk menenangkan diri. Temukan alamat bajingan itu dan beritahu Nyonya Li bahwa dialah yang memasukkan peluru ke dalam senjata properti itu. Kata Ai dengan tenang. Katakan padanya bahwa dia adalah penyebab utama insiden Larissa Lee. Sampaikan bahwa siapapun yang mendukung Harvey di Floodwell berarti menentangku. Aku ingin bajingan itu dipaksa sampai ke pojok. Ai menunjukkan tatapan dingin. Orang luar menantangnya, seolah-olah dia memiliki kekuatan lebih. Dia tidak akan bisa bertahan di dunia bawah jika dia tidak menunjukkan kekuatannya lagi. Setelah mendengar perintah Ai, Senior Miller dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Seperti yang kamu perintahkan. Pada saat yang sama, Harvey menyuruh Vivian Hall dan yang lainnya untuk membawa kembali teman Universitas Cynthia. Dia ingin mereka memanggilnya jika sesuatu terjadi di masa depan. Kemudian, Harvey mengantar Cynthia ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Setelah meminta orang-orang Kaiden Balmer untuk berjaga, dia kembali beristirahat di markas besar geng kapak. Vroom. Saat Harvey bersiap untuk berbaring agar bisa memulihkan diri demi menuntut keadilan untuk Cynthia keesokan harinya. Suara deru mesin terdengar semakin dekat. Aura arogan dan mendominasi bisa dirasakan dari suara tersebut. Tidak lama kemudian, 5 Toyota Prado diparkir tepat di depan markas besar geng kapak. Mobil di tengah tampaknya telah dimodifikasi sebelumnya. Ketika pintu mobil dibuka, sebuah peti mati hitam pekat terlihat di dalamnya. Puluhan pria berjubah turun dari mobil. Setelah itu, mereka mengangkat peti mati dan berjalan menuju pintu depan. Siapa kalian? Tidak tahukah kalian bahwa tempat ini milik geng kapak? Berani-beraninya kalian datang ke sini untuk pamer. Kaiden muncul secepat mungkin setelah mendengar keributan dari luar. Dia menunjukkan tatapan dingin saat menatap orang-orang di depannya. Bagaimanapun juga, ini adalah markas besar geng kapak. Dia tidak bisa membiarkan sekelompok orang asing menerobos masuk. Harga dirinya dipertaruhkan di sini. Harvey juga terkejut dengan keributan itu. Dia dengan tenang melangkah ke pintu masuk setelah berganti pakaian. Apa yang kalian pikir sedang kalian lakukan? Kami dari cabang Longman Floodwell. Aku adalah senior cabang, Dillon Lee. Aku menerima kabar bahwa seseorang dengan sengaja memasukkan peluru ke dalam senjata demonstrasi untuk melukai juniorku, Larissa Lee. Tersangka akan memberikan pernyataan yang adil tentang ini. Seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam dengan pedang di pinggang melangkah maju dengan ekspresi penuh wibawa. Bab 3449. Dillon Lee memandang rendah Kaiden Balmer, Black Rose, dan yang lainnya dari geng kapak dengan tatapan meremehkan.
Bagaimanapun juga, dia berasal dari cabang Longman Floatwell. Longman dianggap sebagai raja dunia bawah. Adalah hal yang wajar bagi mereka untuk meremehkan bos mafia. Setelah menerima perintah untuk menangkap tersangka yang telah melukai juniornya, Dillon terkejut karena geng kapak juga terlibat dalam situasi ini. Meski begitu, dia membawa seluruh timnya ke tempat tersebut tanpa rasa takut sedikit pun. Bagaimanapun, Floatwell adalah markas utama Longman. Putri pemimpin cabang Longman Floatwell juga terluka parah. Dalam keadaan seperti itu, Dillon tidak punya pilihan lain selain menjatuhkan tersangka. Tanpa berpikir dua kali, Dillon menunjuk ke arah kerumunan dan berteriak dingin. Aku tidak peduli apa hubungan kalian dengan tersangka. Aku juga tidak peduli siapa yang mendukung kalian. Aku di sini hanya untuk satu hal. Aku ingin tersangka sekarang juga. Jika dia tidak patuh, kami akan membunuhnya di tempat dan membawanya dalam peti mati. Jika terjadi sesuatu pada juniorku, aku ingin dia dikubur di bawah peti mati itu. Dillon melambaikan tangannya dengan dingin. Laksanakan. Semuanya. Bunuh siapapun yang mencoba melawan. Aku akan menanggung semua tanggung jawab atas situasi ini. Walaupun, sayangnya kalian tidak bisa. Sebelum orang-orang Dillon sempat bergerak, sebuah sosok kurus melangkah melewati Kaiden dan yang lainnya ke tengah kerumunan. Karena kau adalah murid Longman. Dan karena kau dibutakan dari kebenaran. Aku tidak akan mempersulitmu. Bawa orang-orangmu dan pergi, dan aku akan berpura-pura kau tidak pernah datang. Harvey York menyilangkan tangan dengan ekspresi tenang di wajahnya. Jika tidak, aku akan menganggap ini sebagai upaya mencari masalah. Jika memang begitu, aku bahkan akan membunuhmu. Harvey terkejut mengetahui bahwa ayah Larissa adalah pemimpin cabang Longman Floatwell. Tapi dia tidak berniat untuk membicarakan damai saat ini. Lagi pula, dia tidak salah sejak awal. Dan karena Dillon masih menyalahkan Harvey atas insiden Larissa. Mengusirnya demi kesamaan organisasi saja sudah cukup baik. Kau pasti Harvey kan? Menurut intel kami, kau yang memasukkan peluru senapan itu. Apa kau mencoba membunuh juniorku? Cukup sombong jika boleh kukatakan. Kau melakukan pelanggaran berat, tapi malah datang mengancamku bukannya bersembunyi. Siapa kau sebenarnya? Dillon menatapku dengan dingin. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku adalah murid terbaik di Floatwell. Kau pasti sudah bosan hidup jika ingin melawanku. Aku akan memberimu satu kesempatan. Menyerahlah dan ikut dengan kami. Setelah itu, berikan pernyataan yang adil kepada Nyonya Lee. Jika tidak, kami akan menguburmu dalam peti mati. Bagaimanapun juga, tujuan kami akan tercapai. Berani-beraninya kau. Kaiden dan yang lainnya berteriak marah. Harvey adalah bos mereka. Mereka tidak akan membiarkan dia dihina seperti itu. Harvey sama sekali tidak terganggu. Dia melirik Dillon dengan ekspresi main-main di wajahnya. Kau Dillon kan? Berlutut dan minta maaf sekarang, lalu pergi dari sini. Aku tidak akan menyalahkanmu karena telah memfitnahku jika kau lakukan apa yang kukatakan. Ingat, kau hanya punya satu kesempatan. Tidak akan ada yang kedua. Bab 3450. Oh, apa kau menyebut ini fitnah? Dan apakah aku tidak akan mendapat kesempatan lagi setelah ini? Tuan Camino mengatakan bahwa kau suka pamer. Dia tidak salah sama sekali. Kau benar-benar mempermalukan dirimu sendiri saat ini. Seru Dillon Lee dengan nada aneh. Berhenti berpura-pura, bocah. Sekalipun kau raja, aku akan membuatmu membayar karena telah menyakiti juniorku. Lakukan. Dillon Lee datang dengan sebuah misi. Setelah mendapat kabar dari Ai Camino, Nyonya Lee mengeluarkan perintah untuk menjatuhkan Harvey York. Siapapun yang bisa membawanya kembali akan sangat dihargai. Itulah sebabnya Dillon datang secepat mungkin setelah mendapat misi tersebut. Belasan orang berjubah langsung menerjang ke depan setelah mendengar perintah Dillon, mencoba menangkap Harvey untuk dihukum. Tampar, tampar, tampar. Harvey dengan santai memberi isyarat pada Kaiden dan yang lainnya untuk tetap di belakang sebelum dengan santai melemparkan beberapa tamparan ke depan. Udara seakan diam saat ia bergerak.
Sesaat kemudian, orang-orang terpental satu per satu. Teriakan kesakitan terdengar saat mereka jatuh ke tanah. Para murid Longman tidak sebanding dengan Harvey. Dasar bajingan. Berani-beraninya kau menentang Longman. Dillon memuncak amarahnya setelah melihat pemandangan itu. Ia mencabut pedangnya dan mengarahkannya ke hidung Harvey. Akan ku tebas kau. Teriak Dillon dengan marah. Kau tidak layak. Harvey tersenyum tenang. Lalu, ia dengan tenang mengeluarkan sebuah lencana dan melemparkannya ke arah Dillon. Secara naluriah Dillon menangkap lencana itu sebelum tubuhnya melemas. Ia menatap lencana itu dengan ekspresi ketakutan. Saat itu, pikirannya benar-benar kosong. Sejak lahir di Longman, ia langsung tahu apa arti dari lencana itu. Kepala Penegakan Hukum Longman. Gelar sederhana itu cukup untuk membekukan Dillon, seolah-olah ia baru saja dihantam badai salju. Matanya berkedut hebat sementara seluruh tubuhnya membeku sampai ke tulang. Kau adalah Kepala Penegakan Hukum Longman. Harvey berjalan maju dengan tenang dan menepuk pipi Dillon. Kau cukup cepat dalam memahami. Kata-kata Harvey mengguncang Dillon. Udara dingin terasa merambat dari bawah kakinya. Ia ingin mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan harga dirinya. Namun tubuhnya memberitahu bahwa ia tidak punya kesempatan menghadapi orang di depannya. Gelar itu saja sudah cukup untuk menekan 99% orang di Longman. Gedebuk. Tidak lama kemudian, Dillon langsung berlutut secara naluriah. Tubuhnya benar-benar di luar kendali. Ia tidak bisa berhenti gemetar. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Siapa yang menyuruhmu menuduhku dengan kejahatan ini? Mata Dillon berkedut panik. Nyonya Lee. Jawabnya secara refleks. Itu Nyonya Lee. Tuan Kamino menelepon Nyonya Lee, mengatakan bahwa kamu yang menaruh peluru di senjata demonstrasi. Nyonya Lee pun tidak percaya, tapi dia sangat marah. Dia pikir lebih banyak orang harus bertanggung jawab atas insiden Larissa Lee. Itulah sebabnya dia menyuruhku datang. Dia mengatakan dia menginginkanmu, bersalah atau tidak.